Hiduplah sepasang suami istri di suatu desa. Suami istri tersebut dikaruniai 5 orang anak, yaitu 3 anak perempuan dan 2 anak laki-laki. Di mana kesemua anak tersebut pergi, merantau untuk bekerja dan harus meninggalkan mereka di rumah sendirian. Anak yang pertama bernama Mbak Tutik. Mbak Tutik menikah dengan seorang laki-laki bernama Mas Aris dan keluarga ini dikaruniai 2 orang anak laki-laki bernama Rafid dan Rizal. Anak kedua bernama Mbak Dwi. Mbak Dwi menikah dengan seorang laki-laki bernama Mas Kowik. Hasil pernikahannya dikaruniai 3 orang anak. Anak-anaknya bernama Chandra, Salsa, dan Nizar. Yang ketiga bernama Mbak Mul. Menikah dengan seorang laki bernama Masugi. Hasil pernikahannya dikaruniai 3 orang anak laki-laki bernama Yugi, Robi, dan Al. Anak keempat bernama Masyan. Menikah dengan seorang perempuan bernama Mbak Yuli. Hasil pernikahannya dikaruniai 2 orang anak perempuan yang bernama Melin dan Diva. Sedangkan anak yang terakhir dari pasangan suami istri tersebut bernama Adi. Adi menikah dengan seorang perempuan bernama Parti dan dikaruniai 2 orang anak perempuan bernama Inara dan Kaira. Setiap ada kesempatan libur tanggal merah, kami pun selalu menyempatkan pulang kampung untuk bertemu dengan kedua orang tua kami. Tak hanya itu, setiap libur kerja juga kami gunakan untuk menelepon orang tua kami untuk mengobati rasa rindu dan rasa kangen kami. Di momen Lebaran Idul Fitri pun kami semua juga sempatkan waktu tersebut untuk pulang kampung seraya silaturahmi dan temu kangen bersama keluarga. Kami pun bahagia karena bisa berkumpul bersama. Ujian yang paling berat ialah di saat Lebaran kemarin, di bulan April tahun 2025, di mana kami harus kehilangan kedua orang tua kami untuk selama-lamanya. Ibu yang pertama sakit dan harus operasi gusi seminggu sebelum Lebaran. Pasca operasi ibu tinggal di rumah anak yang pertama, yaitu Mbak Tuti, karena harus rawat jalan. Lebaran kemarin kami semua bisa berkumpul bersama untuk yang terakhir kalinya, karena di Lebaran ketiga, yaitu tanggal 2 April, Bapak dan Ibu harus dibawa ke rumah sakit bersamaan, hanya beda 3 jam saja. Yang pertama, Bapak terlebih dahulu, lalu Ibu menyusul, hanya bertahan sehari. Allah berkehendak lain. Ibu dipanggil Allah untuk selama-lamanya di tanggal 3 April. Bapak dikala itu kondisinya juga drop dan harus dirawat di rumah sakit, hanya bertahan 19 hari. Akhirnya Bapak menyusul Ibu untuk selama-lamanya, yaitu tepat di tanggal 21 April Bapak menghembuskan nafas terakhir. Apakah inilah yang dinamakan cinta sehidup semati? Kami berlima harus kuat dan sabar menghadapi semua cobaan dan ujian dari Allah. Surga tempat kalian semua ya, Ibu Bapak. Semoga kelak kita semua bisa berkumpul kembali di surganya Allah. Cinta dan kasih sayang kalian akan selalu kami ingat sepanjang masa. Perjuangan dan pengorbanan kalian tidak akan pernah kami lupakan. Terima kasih Ibu dan Bapak. Kami semua menyayangimu dan mencintaimu selalu. Doa kami pun akan selalu menyertaimu. We love you all.